Waalaikumsalam. Bapak, maaf mengganggu waktunya. Monggo, enggak apa-apa. Dalam rangka melaksanakan tugas CGP untuk demonstrasi kontekstual untuk wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah. Yang pertama, Bapak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, selama ini di sekolah dalam melaksanakan tugas di sekolah, tentu dua hal ini kami ditemui di pelaksanaan di sekolah. Untuk identifikasi dilema etika, ya kami melihat aturan main, regulasi, kemudian juga mempertimbangkan objek atau individu yang mengalami atau yang berkenaan dengan dilema etika. Karena di dilema etika itu kan pilihan yang sama-sama baiknya atau sama-sama ada kebajikannya dan sulit untuk menentukan. Ya, dalam menentukan, saya memilih yang lebih banyak positifnya, yang lebih sedikit negatifnya. Itu dalam dilema etika, ya. Meskipun sama-sama baiknya, saya yakin ada yang lebih baik di satu pilihan. Kemudian untuk yang bujukan moral, karena sudah jelas ya boleh dan tidak boleh, jelek dan baik, ya kami tentu memilih yang baik, tidak melakukan yang jelek. Berarti Bapak memilih antara dilema etika dan bujukan moral. Bapak memilih dilema etika, dan ketika antara benar dan benar, Bapak masih mengambil mana yang sisi lebih positif. Begitu nggih Bapak? Iya, betul. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, ini tentu dilema etika ya. Ya, tentu dilema etika dalam mengambil keputusan terkait dengan dilema etika. Ya, tadi saya melihat regulasi yang ada bagaimana, kemudian saya melihat juga, mempertimbangkan juga kondisi real dari objek atau individu yang menjadi dilema etika tadi. Kemudian saya tetap mengambil yang negatifnya sedikit tadi, yang positifnya lebih banyak, yang kebajikannya lebih banyak dibanding dengan kebajikan yang sedikit. Meskipun dua-duanya ada kebajikan, meskipun dua-duanya ada kebenarannya, saya yakin tingkat kebenaran di dalam dilema etika itu tetap masih ada undosuk ada. Ini yang lebih benar, ini yang benar, sangat benar ya. Kalau terkait itu ya saya pilih yang sangat benar. Berarti Bapak berpedoman pada regulasi yang sudah ditetapkan, kemudian memilih keputusan yang paling benar di antara yang benar. Bapak, yang paling mengandung nilai kebijakan yang sangat banyak dibanding yang lain. Betul, Bapak. Kemudian untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini dalam mengambil keputusan untuk dilema etika? Kalau bujukan moral kan jelas ya. Jelas saya tidak melakukan yang tidak boleh. Itu yang bujukan moral. Kalau yang di dilema etika, ya langkahnya yang pertama ya memahami
permasalahan, jelas kami pahami permasalahan bagaimana, kemudian kami cermati juga regulasi yang ada terkait masalah tadi, kemudian kami mempertimbangkan. Setelah dipertimbangkan, tentu tadi terkait dengan yang saya sampaikan di pertanyaan sebelumnya, prinsipnya tadi mengambil yang sisi benarnya paling benar kalau dalam hal benar, kalau dalam yang kebajikan mengambil yang paling banyak kebajikannya. Iya Bapak. Berarti mengambil nilai-nilai yang mengandung kebajikan lebih banyak. Selanjutnya Bapak, hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk kasus-kasus pengambilan keputusan dalam dilema etika, ya kami hal-hal yang saya anggap efektif itu kalau keputusan yang saya ambil itu banyak positifnya tadi, itu saya anggap lebih efektif dibanding kalau misalnya keputusan yang saya ambil itu ada negatif banyaknya dibanding kebajikan yang banyak. Iya Bapak. Itu yang efektifnya yang mengandung kebajikan lebih banyak, Bapak. Iya. Selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangannya ini untuk dilema etika terkait dengan person, individu, ya. Terkait juga antara regulasi dengan kondisi. Dalam mengambil keputusan, ya otomatis kadang-kadang terjadi keputusan yang diambil itu bertentangan dengan hati nurani, ya. Sehingga ya mengorbankan hati nurani, mementingkan regulasi. Kalau penegakan regulasinya itu banyak manfaatnya, ukuran manfaat kebajikannya tidak diperhitungkan dalam jangka waktu yang pendek, tapi kan diperhitungkan dalam jangka yang panjang, keuntungan yang lebih besar. Betul. Yang jelas ya mengorbankan hati nurani, mengorbankan perasaan, dan itu ya kalau bisa dihindari ya dihindari, tapi tidak bisa dihindari dalam hal itu. Selanjutnya Bapak, apakah memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk dan prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Untuk pengambilan keputusan atau penyelesaian kasus terhadap dilema etika itu saya pilah, ya. Mungkin ada kasus yang harus segera diatasi dalam waktu jangka pendek. Kalau tidak segera diatasi, itu nanti dampaknya akan jelek, ya. Ada pula, saya cermati, ada pula kasus dilema etika yang tidak harus diselesaikan dalam waktu pendek. Artinya dalam waktu yang agak lama, itu pengaruhnya, dampaknya tidak begitu masalah, ya. Terhadap yang dilema etika, pengambilan keputusan yang harus diputuskan dalam waktu yang pendek, ya mau tidak mau harus diputuskan dalam waktu yang pendek, dengan mempertimbangkan tadi resiko yang terjadi, regulasi yang ada, dan sebagainya. Prinsipnya tadi saya mengambil keuntungan yang banyak, kerugian yang sedikit, benar-benar yang sangat benar dibanding yang benar tapi hanya nilainya sedikit. Kemudian untuk yang bisa diputuskan dalam waktu yang lama, itu tinggal perenungannya ya lebih lama, pencermatan regulasi lebih lama, mempertimbangkan lebih lama, agar hasil keputusan yang diambil itu tadi memenuhi tadi kebijakan lebih
kebajikan lebih banyak, kebenaran yang sangat-sangat benar dan sebagainya. Resikonya seminim mungkin. Berarti tetap melihat kasusnya ya Bapak. Iya, kasusnya. Permasalahannya seperti apa dan penyelesaiannya bisa dalam jangka waktu pendek maupun panjang, kita melihat kasus dan dampaknya yang akan timbul. Iya Bapak. Kemudian Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, di sekolah sebagai lembaga, di dalamnya ada struktur organisasi pembantu kepala sekolah, tentu ada orang yang membantu, ya, terutama ya wakil kepala sekolah, ya, itu membantu dalam mengambil keputusan dilema etika, tetapi sifatnya hanya memberi pertimbangan-pertimbangan, tidak ikut memutuskan. Nanti yang memutuskan tetap kepala sekolah. Itu orang. Kemudian kalau faktor-faktor yang mempermudah membantu ya ada misalnya regulasi, kemudian pertimbangan dampak, resiko dan lain-lain, itu ikut membantu mempermudah mengambil keputusan. Dalam arti keputusan diambil tidak serta-merta ya Pak. Banyak pertimbangan yang diambil sebelum memutuskan pengambilan keputusan. Iya, betul. Kemudian untuk pertanyaan terakhir Bapak, dari semua hal yang tadi sudah Panjenengan sampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika ini? Pelajaran yang bisa dipetik, satu ya harus hati-hati, jeli dalam mengambil keputusan, itu jelas, karena keputusan yang diambil sangat berdampak bagi individu atau seseorang yang permasalahannya, dilema etikanya harus diambil, harus betul-betul dipertimbangkan secara jeli. Kemudian juga dari pembelajaran yang bisa diambil juga semakin lebih bijak, semakin lebih matang dalam mengambil keputusan yang lain selain keputusan terkait dengan dilema etika. Semakin lebih dewasa, lebih bijak, lebih manusiawi dan sebagainya. Berarti kesimpulannya dalam pengambilan keputusan itu lebih jeli, kemudian lebih dewasa, lebih matang, dan untuk kemaslahatan umat gitu ya Pak. Betul. Terima kasih Pak Nur Syahid atas waktunya dan kesempatannya, dan jawaban-jawaban Bapak tadi sangat bagus menurut saya, sesuai dengan apa yang sudah walaupun Bapak tidak masuk dalam CGP, tapi jawabannya sudah mengarah kepada pembelajaran CGP. Matur suwun sebelumnya. Terima kasih kembali. Kami juga senang bisa membantu jenengan untuk menyelesaikan tugas di CGP. Betul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.